Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasa. Pada kesempatan kali ini ya, admin akan berbagi tips tentang bagaimana cara memotong celana jeans dengan pelapis di bagian dalam. Jadi di bagian dalam itu ada lapisan kainnya. Nah, kebanyakan atau rata-rata celana model ini itu untuk anak-anak, meskipun yang dewasa itu juga ada juga sih yang dewasa ya. Nah, biasanya kalau admin motong celana model ini cukup waktu 15 menit ya, tetapi kalau yang masih belajar ya sabarlah ya, jangan tergesa-gesa biar nanti hasilnya juga bagus. Oke bos, kita langsung saja. Nah, untuk celana model ini biasanya jahitannya itu ada dua ya. Jahitannya ada di bagian bawah dan juga di bagian atas. Kemudian untuk jahitan sampingnya yang bagian luar biasanya double, yang bagian dalam itu cuma pakai satu jahitan. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita bongkar dulu jahitan bagian bawah ini ya. Dari dalam bongkarnya, hati-hati kalau belum ahli supaya kainnya nggak sobek. Nah, setelah bagian bawah ini dibongkar, jahitannya ini sudah dibongkar ya. Kemudian untuk jahitan samping dalam, nah jahitan samping dalam ini kita bongkar. Cara bongkarnya itu sekitar 2 kali lipat ya dari kebutuhan. Satu misal begini, yang akan dipotong itu semisal 3 cm, maka kita bongkarnya sekitar 6 sampai 7 cm ya, kita lebihi 1 cm lah. Berikutnya jahitan pada pelapis ini kita bongkar juga. Jadi kain pelapisnya ini kita lepas. Sekali lagi, karena kain pelapis ini tipis, bongkarnya yang hati-hati ya. Kalau ini videonya memang sengaja admin percepat. Oke, ini sudah selesai ya, kain pelapisnya sudah dilepas. Berikutnya kita jahit kembali kain pelapisnya. Jadi jangan dipotong dulu, tetapi kain pelapisnya ini kita pasang dulu ya. Nah, caranya seperti ini. Bagian bawah kain itu kita taruh pada ukuran yang dikehendaki. Satu misal ini tadi kan mau dikurangi 3 cm ya. Nah, setelah dibongkar itu bagian bawah kain pelapis itu ditempel jarak 3 cm dari bawah lipatan seperti yang ada pada video ya. Nah, setelah bagian bawah sudah dipastikan ya jaraknya sekitar 3 cm, kemudian kain bagian atas kita jahit. Ya, jadi yang dijahit itu kain pelapis bagian atasnya bos ya. Tetapi perlu diingat, untuk garis bagian bawah itu jaraknya harus tetap 3 cm dari ujung kanan sampai tengah sampai ujung kiri, harus tetap 3 cm jaraknya. Kalau jaraknya tidak sama, semisal samping dengan tengah, ini nanti hasilnya juga jadi miring ya, jadi nggak lurus. Berikutnya lagi bagian bawah kita potong ya. Nah, memotong kain bagian bawah itu sekitar jaraknya ya sekitar 2 cm dari kain pelapis ya. Jadi kain pelapis ke bawah itu sekitar 2 cm ya, seperti yang ada pada video. Tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan lipatan bagian bawah celana. Kalau untuk anak-anak memang karena biasanya itu lipatannya hanya 1 cm ya, kita boleh lebihkan 2 cm atau 1,5 cm boleh lah. Nah ini ya, jadi bagian bawah celana jeans itu kita lebihkan sekitar 2 cm atau 1,5 cm tergantung kebutuhan. Dan biasanya juga untuk lipatan bagian bawah ini lipatan double ya, jadi bukan 1 lipatan tetapi pakai 2 lipatan. Kalau pakai 1 lipatan itu kan biasanya diobras dulu bagian bawahnya, tetapi untuk celana jeans itu, untuk celana jeans model ini ya, itu pakai double lipatan. Berikutnya kita jahit. Nah, pada proses menjahit ini usahakan warna benangnya sama, begitu juga untuk ukurannya. Nah, untuk ukuran celana jeans benangnya biasanya pakai 20/2.
Kemudian untuk lompatan benangnya sekitar 3 mm. Oke bos, seperti yang admin katakan di depan tadi, kenapa bagian kain bagian bawah ini harus jaraknya 3 cm, agar supaya lipatan bagian bawahnya itu nanti juga pas persis 3 cm, jadi nggak belok-belok ya. Itulah sebab tadi admin sarankan juga bahwa kain pelapisnya itu harus lurus, baik dari ujung kiri ke kanan ya, lurus 3 cm. Nah, supaya hasilnya juga lurus. Nah, berikutnya setelah bagian bawah selesai dijahit ya, dijahit lipat, kemudian bagian samping dalam, nah ini kita jahit juga. Berikutnya setelah dijahit kemudian kita obras dan selesai. Mungkin itu saja yang bisa admin sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian yang sudah nonton dan juga sudah subscribe. Admin ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang nggak subscribe juga nggak apa-apa, yang penting jangan lupa untuk selalu berbagi pada keluarga, teman, ataupun saudara.